Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam program Hasanah TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap sahabat beliau, keluarganya, dan insya Allah syafaat dari beliau bisa kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, seperti biasa di kesempatan sore hari di program Hasanah kami kembali mengangkat tema, dan kali ini temanya adalah muhasabah diri menjelang bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama tinggal hitungan hari lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan, yang tentunya adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang selalu kita harapkan setiap tahun kita bisa bertemu dengannya. Dan untuk membahas topik ini kita akan sama-sama dengan Ustadz Dr. Andes Ramli Makatungkang MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau saat ini, beliau adalah Sekretaris Umum dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Ustadz ya. Nanti kita bahas nih tentang muhasabah gitu Ustadz. Dan pemirsa, seperti biasa juga kami selalu bersama-sama dengan audiens, dan kali ini kami bersama-sama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubin Desa Bulutui, Kabupaten Minahasa Utara, yang dipimpin langsung oleh Ibu Rogaya Makatungkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sehat walafiat ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI, jauh loh saya tahu nih ya ibu-ibunya. Terima kasih sudah hadir. Nanti siapkan pertanyaan, nanti kita akan diskusi mengenai tema kita. Baik Ustadz Ramli, kita mulai Ustadz ya. Ini kita bicara tentang muhasabah diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Tak lepas juga dari apa atau bulan yang sedang kita jalani saat ini, yaitu bulan Sa'ban ya. Bagaimana Ustadz bisa memberikan kita pandangan ataupun wejangan bagaimana kita bisa mempersiapkan di bulan menjalankan bulan Ramadan ini, di bulan Sa'ban ini apa yang perlu kita persiapkan? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa TVRI program Hasanah TVRI Sulawesi Utara yang kami muliakan, Ibu host kita, alhamdulillah sehat-sehat kita semua. Alhamdulillah. Terima Dan kasih Ustaz. ini tamu kita datang dari salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Minahasa Utara. Betul. Ini desa Bulutui. Nah, tentunya insya Allah mudah-mudahan kegiatan seperti ini, hasanah seperti ini bisa kita lakukan secara kontinu. Amin. Jadi pertanyaan tadi ini, kita sebelum menjelang Ramadan, kita lewati bulan Sya'ban. Ya. Dan mungkin kita sudah lakukan bulan Nisfus Sya'ban yang kita kenal itu. Iya. Jadi kebiasaan kita umat Islam. Nah, kalau kita lihat dari sisi di antara dua bulan ini, bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Betul. Persiapan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Nah, persiapan yang akan kita lakukan itu tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu bagi kita umat Islam, ketika menjelang Ramadan di bulan Sya'ban ini, ya kita melakukan komunikasi antara kita umat Islam, komunikasi antara keluarga, sahabat dan sebagainya. Dan kita berharap ketika memasuki bulan suci Ramadan itu,
kita sudah berada dalam keadaan suci. Baik. Artinya kalau ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, posisi kita di bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu harus dalam keadaan bersih suci dari segala hal, terutama berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan hubungan dengan manusia yang lain. Nah, oleh karenanya supaya ketika masuk bulan suci Ramadan itu betul-betul kita sudah berada dalam posisi prima untuk melakukan amal-amalia di bulan suci Ramadan baik siang maupun malam. Baik. Jadi itu mungkin berkaitan dengan Sya'ban. Jadi sudah ada pembiasaan terlebih dahulu gitu Ustaz ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau bicara soal kemuliaan gitu Ustaz bulan Sya'ban ini, apakah Rasulullah menyunahkan kita mengerjakan hal-hal sebelum kita tiba di Ramadan? Ya, yang pertama adalah Rasulullah SAW karena puasa ini kan menahan. Nah, menahan itu ketika kita hanya laksanakan puasa itu di bulan Ramadan, kita kaget kita. Baik. Karena posisi kita ini kebiasaan tiap pagi makan, posisi perut kita kenyang, kemudian tiba-tiba langsung bulan suci Ramadan, nah itu agak kaget. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini diberikan oleh Rasulullah supaya kita selalu melakukan hal-hal yang sunnah. Termasuk di dalamnya adalah puasa sunnah dalam rangka untuk melatih itu. Karena 1 tahun penuh ini kita diisi dengan makanan, tiba-tiba 1 bulan itu di siang hari tidak akan lakukan. Maka ketika kebiasaan itu kita sudah lakukan, insya Allah ketika menghadapi bulan Ramadan itu tidak jadi persoalan, terutama dari sisi kesehatan kita, fisik kita. Kemudian di sisi ibadah juga, karena melakukan ibadah puasa ini bukan hanya berkaitan dengan hubungan dengan Allah kita melakukan ibadah puasa, tetapi juga berhubungan kita sesama manusia. Baik, iya. Ya kan menyebutkan juga Ustadz bahwa sebetulnya bulan Rasulullah itu banyak melakukan puasa itu juga di bulan Rajab dan Sa'ban begitu ya. Berarti sepenting itukah kita mempersiapkan diri ini Ustadz dalam menghadapi Ramadan? Jadi sebenarnya 1 tahun penuh yang kita nikmati adalah itu semua dalam rangka untuk mempersiapkan diri di bulan yang suci ini. Oleh karena itu ketika kita memahami apa yang dimaksud dengan puasa, maka kita berkeinginan agar puasa itu terus-menerus. Betul. Betapa kemuliaan, keberkahan yang kita dapat di bulan Ramadan itu. Maka itulah dianjurkan ketika mulai bulan Rajab, Sa'ban itu memang dilatih betul penuh. Agar supaya ketika masuk di bulan suci Ramadan tidak ada alasan lagi, ya. Jadi bulan Ramadan itu kita mengisi amal-amalia Ramadan, terutama di siang hari. Kita berpuasa di siang hari, kemudian kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan salat di malam hari. Apakah salat sunnah, salat tarawih, tahajud dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka untuk pada prinsipnya begini, Islam ini melakukan sesuatu hal dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan jiwa kita masing-masing. Kalau kita manusia itu sudah tenang jiwanya, tidak terlalu banyak berpikir yang apa namanya, yang duniawi, hubbud dunya itu. Jadi hubbud dunya itu Rasulullah sudah mengingatkan itu hubbud dunya itu. Nah, orang masih karena berpikir dunia, dia selalu ingat terus. Iya, betul. Padahal Rasulullah sudah sampaikan dalam satu hadisnya bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan di akhirat nanti. Ya. Iya. Jadi pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansanul akhirah. Artinya orang cenderung mencintai kehidupan dunia, tetapi dia lupa terhadap kehidupan akhirat. Ini sangat fatal bagi kita. Oleh karena itu insya Allah dengan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, ya hati kita harus bersih, ya komunikasi bermuamalah kita dengan sama manusia harus juga baik. Karena ini kita bulan suci, kita akan menghadap kepada yang maha suci. Maka kita sebagai hamba itu harus suci juga. Agar supaya amal-amalnya yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustadz. Kalau tadi betapa Allah itu ingin kita bisa prima ya di bulan Ramadan dengan menyediakan 2 bulan awal Ramadan ini sebagai bentuk latihan.
sebagai seorang muslim apa yang harus kita persiapkan gitu Ustadz? Selain tadi soal fisik, soal kebiasaan-kebiasaan, apakah yang tadi sebut soal muamalah dengan orang? Ya. Gimana itu maksudnya Ustadz? Ini sangat penting sekali karena maafkan tuh biasanya kan kalau mau Ramadan malah minta maaf gitu Ustadz. Seharusnya kita umat Islam itu saling memaafkan itu di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Baik. Tapi kebiasaan itu kita geser ke bulan Idul Fitri. Suci. Padahal ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, ya ibadah kita apakah diterima atau tidak. Betul. Nah, seharusnya yang kita lakukan itu di akhir Sya'ban. Ya, di akhir Sya'ban ya alhamdulillah Majelis Taklim ini karena setiap hari Jumat mereka komunikasi, Masya ada majelis taklimnya. Aktif itu ya Bu? Aktif, artinya alhamdulillah dengan itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan silaturahmi. Karena dalam Islam itu silaturahmi ini sangat penting sekali. Pertama kalau kita silaturahmi itu kita banyak rezeki. Amin. Itu yang pertama. Jadi kalau orang putus silaturahmi berarti dia tidak mau ada rezeki dari Allah. Betul. Kemudian yang kedua adalah kita silaturahmi, kita didoakan. Ya, kita saling berjabat tangan silaturahmi, kita kan saling mau doakan. Ketika kita berhadapan, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga menjawab waalaikumsalam. Itu kan doa. Selamat. Kita bayangkan kalau setiap hari kita menyelami orang, misalnya 10 orang, berarti ada 10 pahala yang kita dapat. Hanya bersalam saja. Kemudian juga ketika orang salam kita menjawab, kita juga mendapatkan pahala seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya ini harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan supaya hal-hal yang positif ini kita lakukan setiap saat, karena pada akhirnya kita manusia ini kan pasti akan kembali kepada Allah dan kita kembali harus berada dalam keadaan suci. Nah, oleh karena itu di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, marilah di bulan Sya'ban ini kita manfaatkan dengan maksimal, kita melatih diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu di 12 bulan itu untuk persiapan 1 bulan Ramadan. Masyaallah. Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Di 1 bulan Ramadan ya kita sibuk dengan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Iya, baik Ustaz. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan lagi untuk tema kita karena kita sudah masuk di sesi untuk break dulu, dan ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Nah, setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Fiona, sorry terlambat nih. Motor mogok tadi, maklum motor tua. Sorry juga, kalau terlambat juga ya, usah banyak alasan. Hey Fiona, Angga kok minta maaf tadi, kasih maaf juga, ini penting orang begitu. Sudah Lin, tidak apa-apa. Ilmu itu penting, tapi adab yang membuatmu dihargai. Kenapa Lin? Makasih ya, enggak. Yang penting itu pintar, bukan basa-basi gitu. Fiona, orang tidak dinilai dari ilmunya. Justru nganapi sikap yang baik, bikin nganapi ilmu jadi bermanfaat. Nice. Biar lebih pintar, merendahkan orang lain, siapa yang mau hargai orang? Maaf nih, kita terlalu egois. Kita janji kita akan merubah tapi sikap, bukan cuma ilmu, tapi juga anak. Adab yang tinggi akan meninggikan ilmu kita.
Jangan buang sampah sembarangan. Bumi lebih bersih, hidup lebih asik. Baik pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, kita masih dengan tema muhasabah diri menjelang bulan suci Ramadan dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Ramli Makatungkang MHI dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubin Desa Bulutui Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpin langsung oleh Ibu Rogaya Makatungkang. Baik, dan tadi kita sudah di awal berbicara banyak hal tentang bagaimana sebetulnya kita mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan ini, dan untuk sesi yang kedua ini saya akan berikan kesempatan kepada audiens ini untuk bertanya. So, itu kita langsung saja kepada Ibu yang mau ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samsiapati. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan muhasabah dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ustadz Ramli. Baik, saya akan menjelaskan berkaitan dengan muhasabah ini. Jadi istilah muhasabah ini adalah merupakan istilah dalam Islam. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah introspeksi diri. Ya, mengevaluasi diri kita di dalam kehidupan dengan tujuan adalah untuk membersihkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu namanya muhasabah. Muhasabah ini penting karena berkaitan dengan diri kita. Jadi dalam Islam itu tidak ada orang tua akan menanggung dosa anaknya. Ya, begitu juga sebaliknya, anak tidak menanggung dosa orang tua. Jadi kita nafsi-nafsi nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu ya sebagai hamba Allah ya harus kita ada pedoman Al-Quran, ada pedoman hadis yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan jati diri kita ini, akan mencari jati diri kita ini. Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi dalam ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita semua ini beriman kepada Allah. Itu alhamdulillah harus kita syukuri. Yang kedua, dengan iman tentunya kita bisa melakukan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada orang tidak beriman kemudian dia bertakwa kepada Allah. Pasti karena landasan pertama takwa itu adalah iman kita. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena kita beriman, kemudian kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah. Ya, baik berkaitan dengan masalah kehidupan kita, pribadi kita dan lain sebagainya, itu harus kita menjadi landasan kita. Ya. Kemudian wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Kita evaluasi itu. Karena kita harapkan adalah tahun kemarin ini tidak sama dengan tahun ini. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Nah, itulah muhasabah, kita harus evaluasi diri kita. Sama kita akan bekerja, akan mau satu pekerjaan atau usaha, tentunya kita sudah rancang program usahanya kita itu.
bagaimana usaha kita bisa maju, bagaimana ketika dia mundur usaha kita, maka kita harus cari solusinya. Begitu juga kita manusia. Di tahun kemarin itu ya kita tahu bersama, tidak ada orang lain yang mengevaluasi diri kita selain diri kita sendiri. Jadi Bapak, Ibu-ibu pemirsa TVRI ini, kita mengevaluasi diri kita. Tahun kemarin apa amalan baik yang kita lakukan, ya. Kemudian apa hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, itu jadi evaluasi. Supaya timbangnya itu ketika malaikat akan menimbang amal kita itu di akhirat nanti, ya alhamdulillah kalau kita langsung amal baik kita yang tinggi. Nah itu tentunya amalnya harus kanan ya. Harus kanan. Kalau sekarang kita takut tuh kalau kanan timbangan berat badan, tapi kalau amal enggak ya. Iya. Amal harus itu, kanan. Ya. Amal itu tidak lihat dari segi badannya. Iya. Tidak sayangnya itu ya. Ya. Kalau amalnya badannya berat, kemudian amal juga bagus, banyak itu bagus alhamdulillah. Tetapi kalau badan sudah kecil, kemudian amalnya juga kurang, itu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Baik. Nah oleh karena itu Allah katakan seperti itu. Wa tanzur ma qaddamat lihat. Kamu tanzur itu melihat. Memotret, lihat itu. Supaya apa yang kita lakukan di tahun lalu itu jangan kita lakukan di tahun ini kalau tidak baik. Maka kebaikan itu harus ditutup dengan kebaikan. Jangan kebaikan ditutup dengan kejahatan, baru diikuti dengan kebaikan, baru kejahatan terus. Kalau dia menumpuk kejahatan itu sulit untuk kita hapus. Sama dengan dosa-dosa itu kan seperti itu. Karena dosa yang kita lakukan itu rata-rata dosa itu mengenakan. tidak ada dosa yang tidak mengenakan. Ustaz. Semua dosa itu yang kita lakukan mengenakan, maka kadang-kadang kita manusia sulit untuk menghindari. Betul. Nah inilah iman dan takwa itu harus kita harus menjadi pegangan bagi kita. Baik. Ya, jadi qaddamas ligat, memperhatikan hari kemarin untuk apa? Untuk perbaiki hari akan datang. Jadi kalau bulan puasa kita di bulan Ramadan ini kita sudah introspeksi diri kita, apa yang kekurangan tahun kemarin itu apa. Misalnya kalau dosa kita banyak, kita perbaiki. Atau misalnya ketika bulan Ramadan nanti, ya kalau ibu-ibu kan itu ada rukhsah itu banyak keringanan yang diberikan oleh Allah itu ibu-ibu. Iya. Yang akan masuk surga itu ibu-ibu dulu. Masya Allah, amin. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahalanya juga seperti orang yang berpuasa. Iya. Jadi ibu-ibu kalau puasa itu satu hari ada nilainya 100, iya. Itu dikali lagi. Ada suami, anak berapa? Anak berapa? Belum tetangga. Anak 10 misalnya. Ya kasih dia atur makan apa semua. Belum lagi antar ke masjid. Masya Allah. Banyak sekali ibu-ibu. Iya. Nah karena sakingnya banyak pahala itu, ya Allah, perempuan kan Allah ada satu perempuan kan tidak bisa bulan satu Ramadan itu. Iya. Kecuali yang sudah cewek-cewek. Ya. Yang ibu-ibu itu kan iya, Allah berikan kerusakan rukhsah keringanan karena tidak mungkin ibu-ibu itu bisa 1 bulan penuh berpuasa karena ada haid. Iya. Ya. Maka rukhsah itulah diganti oleh Allah dengan pahala. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu tidak ada halangan berpuasa, maka semangatnya untuk memberi makan kepada keluarga itu harus lebih full dan itu harus gas. Betul. Harus gas itu. Jangan karena ibu-ibu, kita tahu ibu-ibu punya pekerjaan sangat amat berat sekali. Jam 3, jam 2 sudah bangun. Pak tua sebelah ada manggoro, orang ibu-ibu sudah bikin makanan semuanya. Itu semua dinilai itu. Mulai ibu bangun, oleh karena itu ketika bangun untuk kita memasak itu, sahur itu harus bangun dengan senyum. Ya gitu. Harus dengan senyum kok ya. Ikhlas ya Bu ya. Supaya nilai itu kita dapat mulai dari kita bangun. Masya Allah. Sampai kita sudah panggil saudara-saudara kita, suami kita untuk kita sahur bersama. Bahkan dari tarawih niat pun itu ya Ustaz ya. Harus niat dari ini dari awal. Sudah dicatat. Sudah dicatat itu. Baru niat saja. Islam itu sangat ini kalau masalah pahala. Iya. Kalau masalah pahala sebelum bikin Allah sudah catat. Tapi kalau dosa nanti saya bikin baru catat. Betul. Nah, itu dia punya dia punya kelebihan ya. Baik, kalau kita berbuat
kesalahan Iya. Atau apa kehilafan. Kehilafan. Baik Ustadz, kita lanjut lagi untuk Ya, penanya silakan. kedua ya. Jadi bagaimana agama ini sangat concern terhadap kita untuk mengevaluasi diri ya. Sehingga itu tadi juga ada ayat Al-Qur'annya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya. Saya berikan kesempatan untuk penanya kedua. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andini. Yang ingin saya tanyakan tentang tadi sudah Ustadz bahas bahwa Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Yang jadi pertanyaan saya bahwa di sini bagaimana cara melakukan muhasabah dalam Islam. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghitung-hitung dosa dan amal kita, mungkin seperti itu Kak Ustadz? Ya. Atau ada penjelasan yang lain? Ya. Jadi untuk mengukur dosa itu adalah kita sendiri. Ya. Ya, untuk mengukur dosa itu, kesalahan yang kita lakukan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Maka oleh karenanya, ya kita harus konsen terhadap muhasabah yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa cara, tips yang perlu kita ketahui ketika kita akan introspeksi diri kita, ya. Karena kita manusia ini kan kadang-kadang ego, Betul. karena hartanya, karena pangkatnya, karena kedudukannya dan sebagainya, itu dia agak ego. Iya. Padahal kalau orang ego, menurut pendapat saya itu orang yang tidak paham terhadap agama. Dalam kapasitas apa saja. Baik. Dan ini kita akan terlihat dalam seharian, kita bergaul dengan teman-teman, tiba-tiba dia ada harta, kemudiannya lain, ada jabatan, terjadi perubahan diri. Nah, itu tidak mengevaluasi diri namanya. Maka ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tadi kita evaluasi diri kita. Merenung amal-amal kita yang kita lakukan, kita tingkatkan, kemudian Dosa-dosa ya, dosa-dosa tentunya. yang kita lakukan juga itu supaya kita tinggalkan. Kalau dalam bahasa agama itu taubatan nasuha, betul. ya. Jadi taubatan nasuha itu taubat yang dia sadar sendiri bahwa dia telah melakukan taubat, kemudian dia berjanji dengan Allah, bukan kepada manusia, tetapi dia berjanji kepada Allah bahwa perbuatan itu dia tidak akan lakukan lagi. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu cara yang pertama. Jadi melakukan atau memahami apa yang kita lakukan, kebaikan kita dan kesalahan kita. Yang berikut adalah kita bertobat. Baik. Muhasabah itu dalam rangka untuk kita melihat diri kita tentang keburukan kita dan kebaikan kita, dan kita harus bertobat. Ada orang dengan kesombongannya itu, dia tidak mau bertobat kecuali ada yang lihat, karena gitu. Ada orang melakukan sesuatu itu, ya dia nanti dilihat orang. Nah, itu salah. Lakukanlah sesuatu dengan niat yang ikhlas, dengan baik, karena yang menilai kita adalah Allah di akhirat nanti kan. Jadi kita kan ini ada dua dimensi. Baik. Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang terhormat. Jadi manusia itu makhluk terhormat sekali di hadapan Allah. Paling mulia ya. Paling mulia. Dibandingkan makhluk Iya, yang yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu termasuk makhluk yang sempurna dan sebaik-baik makhluk. Ya. Nah, apa penyebabnya kita sebagai makhluk yang terhormat itu mulia? Karena ada dua potensi. Ada dua potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau potensi pertama adalah potensi akal. Jadi kita diberikan akal oleh Allah, dan itu Al-Quran mendorong itu supaya kita harus berpikir, kita harus berusaha, kita harus bekerja dan lain sebagainya. Tidak boleh kita diam merenung terus. Ya, kita harus berpikir bagaimana dan bagaimana. Itu akal punya permainan. Nah, permainan akal ini juga didorong dengan nafsu. Nah, Allah memberikan juga nafsu kepada kita. Jadi akal dan nafsu ini merupakan dua potensi yang paripurna diberikan oleh Allah kepada makhluknya.
yaitu Karena hanya manusia. ada cuman ciptaan Allah, hanya manusia ya yang diberikan emosi, potensi, Ya. itu akal gitu ya. Jadi kalau manusia dua itu loh. Dua, iya. Akal dan nafsu. Nafsu, iya. Kalau hewan hanya nafsu. Oke. Maka hewan itu tidak maksudnya pakai akal dia. Di mana saja mereka mau berbuat sesuatu, Iya. mereka lakukan. Iya. Karena memang tidak ada akalnya. Kalau kita ada akal, ya. Tapi kadang-kadang manusia sekarang ini ada akal tapi ada nafsu juga. Ada akal dan nafsu, tetapi dia Lebih dominan kepada nafsunya. Nah, ini jadi problem. Iya. Karena akal itu landasan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, sebelum kita lakukan, kita cerna dengan akal kita ini baik atau buruk. Betul. Apa dampak positif atau negatif. Ya. Kalau itu yang dilakukan, nah itu permainan akal itu. Tetapi kalau kita cenderung akal saja, nafsu saja, kita tidak berpikir lagi. Sama dengan hewan. Iya. Hewannya itu nggak pakai akal dia. Pokoknya apa dia mau baking, dia baking. Di banyak orang tidak, atau saya sendiri dia baking. Nah, ada cenderung sekarang orang mau seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Padahal potensi nafsu itu memang harus ada juga. Potensi untuk belajar, Betul. ya, potensi juga untuk makan, ya, Memenuhi kebutuhan. memenuhi hidup. kebutuhan Iya, apa, iya. macam-macam semua itu ada Oke. potensi. Baik. Iya. Yang berikut adalah Terakhir menerima. mungkin Ustadz ya, sebetulnya kita break ya. Oh ya, break Iya. dulu. Oke. Ya. Baik, nanti dilanjutkan lagi. Kita akan break dulu, dan untuk ibu-ibu juga siapkan pertanyaan selanjutnya ya. Dan untuk Anda juga saya harap tetap masih bersama kami di Hasanah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Keindahan alam adalah anugerah untuk kita. Namun, satu kebiasaan buruk bisa merusak bersama. Ya ndak lama kok, paling lama cuma 5 menit. Sekalian turang stretching badan toh supaya sehat dan bugar. Mari jual pas judul tuh cookies. Nice. Aduh, olahraga kok cuma bikin lelah, cuma bikin basuar. Lebih baik duduk santai begini sambil makan cookies, toh Bel? Tubuh kita butuh digerakkan. Olahraga bukan beban, tapi investasi untuk hidup yang lebih sehat. Mari Jukwa. Yah, cuma rabu-rabu nih, soalnya kalau lelah kita mau duduk. Muhasabah diri menjelang bulan Ramadan adalah tema kita kali ini, masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Ramli Makatunggang dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubin Desa Bulutui Kabupaten Minahasa Utara. Tadi sudah banyak jawaban-jawaban dari Ustadz ya, dan juga tadi ibu-ibu sudah bertanya, dan kita masih di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk penanya berikut. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rogaya Magatungkang. Iya. Lewat kesempatan ini Ustadz, yang ingin saya tanyakan, aspek-aspek apa saja yang ada dalam muhasabah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi memang bermuhasabah ini banyak cara, betul, ya, jalan-jalan yang harus kita tempuh.
Jadi Islam ini banyak jalan ya. Kalau salah ke kiri, kita ke kanan. Ke kanan. Pokoknya mana yang cuma asal kita tidak keluar dari syariat ya. Keluar. Jadi kita harus lurus. Betul. Kalau jalan kita lurus, insya Allah kita akan baik. Walaupun misalnya harta tidak ada, tapi ketenangan jiwa itu kita akan dapatkan. Jadi aspek-aspek itu pertama dalam muhasabah itu niat kita. Niat untuk ibadah kepada Allah. Karena yang memberikan ampunan kepada kita adalah Allah. Maka kita harus luruskan niat kita. Karena perbuatan-perbuatan kita itu tergantung kepada niat kita. Kalau dari awal niat itu sudah salah, itu mau salah terus itu. Nah, kita diharapkan karena sebagai manusia biasa banyak kesalahan, maka ketika kita sudah berniat baik, nah kita terus itu berbuat untuk kebaikan. Ya, supaya apa yang kita niatkan itu kita dapat. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Betul. Ini penting. Karena semua amal kita itu ya tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan mengijabah niat dan harapan kita itu. Itu yang pertama, mungkin aspek-aspek yang harus kita lihat. Iya. Yang kedua, amal perbuatan. Jadi ketika kita sudah melakukan niat yang baik, kita evaluasi diri kita, ya amal perbuatan kita tentunya harus perbuatan yang direncana dengan baik, dihitung dengan baik, dan kita sebagai manusia sudah berharap bahwa insya Allah perbuatan ini akan baik karena sudah mulai dengan keikhlasan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia itu ada sebagai manusia sosial, makhluk sosial. Kalau egonya tinggi, itu tidak bisa hidup sosial, tidak bisa. Ibu-ibu majelis taklim ini karena sosialnya tinggi, ikhlasnya baik, niatnya juga baik, maka ya kita sekarang di sini. Tidak mungkin kalau kita niat tidak baik kemudian kita berada di sini. Jadi niat kita yang sangat penting. Iya. Niat sangat penting dalam rangka untuk kita melakukan sesuatu hal-hal yang positif. Nah, itu aspek-aspek itu harus ada di dalam kita melakukan muhasabah. Ya. Kemudian yang berikut adalah kita harus bersyukur. Ya. Dilema sekarang ini orang adalah tidak banyak bersyukur. Padahal Allah sudah katakan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kata Allah ini. Pedoman kita sebagai umat Islam, Allah katakan kalau kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tidak usah kita ragu, karena ini Allah pembuat rezeki, Allah penerima rezeki, Allah pemberi rezeki. Jadi yang memberikan rezeki kita itu adalah Allah. Allah bilang, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki itu. Tidak mungkin rezeki saya dengan ibu ini, Nur ini sama. Atau tertukar. Ya, tidak mungkin. Rezeki itu pasti tidak akan tertukar. Dan insya Allah dengan itu Allah akan tambah rezeki itu. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur kepada Allah, Pak Tua kasih 50.000 satu hari, mukanya asam. Ya. Pak Tua kasih 100.000, senyum-senyum sedikit. Pak Tua kasih 1 juta satu hari, nah senyum agak lebar. Padahal itu harus kita sama. Karena Allah tidak melihat dari jumlah itu, tetapi keikhlasan kita menerima, kemudian keikhlasan juga kita memberi. Itu yang paling pokok. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab, Bu ya. Jadi aspeknya banyak. Salah satunya juga mungkin dengan kita membiasakan sholat taubat ya. Ya. Iya kan, bagian dari muhasabah diri. Baik, silakan penanya berikutnya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, namanya siapa, Bu? Nama saya Fauzia Jahana. Iya, baik, silakan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan puasa? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan ini udah ibu paham ya, karena sudah usia begini kalau puasa nggak ngerti juga sayang gitu ya. Mungkin Ustadz bisa mengulang kembali sebetulnya makna puasa itu apa sebetulnya. Oke. Jadi kata puasa ini adalah bahasa Al-Quran, adalah saum. Saum itu artinya menahan. Iya. Nah, ketika kita menahan pada bulan suci Ramadan, artinya kita menahan lapar, haus, dahaga yang setiap pagi kita biasa, pagi sudah kopi secangkir, jam 9 sudah makan, jam 12 begitu, sampai sore juga makan. Nah, ketika kita masuk ke puasa, artinya menahan segala aktivitas yang dapat merusak dan dapat menghambat terimanya puasa kita. Itu puasa itu disebut dengan saum. Nah, kita di dalam Islam ini cukup baik karena memang hal ini dasar-dasar tentang puasa itu juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita beriman. Masya Allah. Jadi kalau tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Ya. Selain orang yang tidak beriman, selain orang beriman, dia diwajibkan berpuasa kalau dia beriman kepada Allah. Tapi yang tidak beriman, ya tidak wajib. Tetapi kalau ada uzur seperti sakit, kemudian ada uzur bagi perempuan, haid dan lain sebagainya, itu silakan. Itu Allah memberikan ruksa tadi. Saya selalu sampaikan tadi. Allah memberikan ruksa kepada hamba-hamba yang dia cintai adalah hamba-hamba yang perempuan ini. Dia berikan ruksa keringanan sangat besar. Tetapi kita harus ditutupi dengan aktivitas puasa Ramadan itu dalam rangka untuk pelayanan kepada keluarga kita. Jadi yang paling banyak pahala puasa itu adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bersyukur jadi ibu-ibu. Walaupun kelihatan syaratnya ikhlas ya. Syaratkan tadi ikhlas tadi. Iya. Satu ikhlas. Kalau sesuatu dengan ikhlas itu semua akan ringan. Iya, ikhlas ya Bu ya. Ya. Iya. Udah dari sekarang nih dipersiapkan ikhlasnya. Ikhlasan itu. Memang ikhlas itu mudah diucapkan tapi realisasinya agak berat, harus didorong memang. Iya. Karena ini lama loh Ustaz ya. Lama. 30 hari kita. 30 hari. 29, Bayangkan kita 30 biasa hari. makan itu. Pagi semokol 2 piring, siang 2 piring. Kemudian Allah kasih wajib kita. Iya. Artinya itu nilai sangat amat besar sekali puasa ini. Betul. Jangan kita main-main. Ya. Oleh karena itu Allah wajibkan juga ketika kita sudah selesai berpuasa, kita ada uzur misalnya ibu-ibu, harus ganti. Iya. Jangan ibu bilang, kan sudah keringanan, masa mau diganti? Iya. Ya. Ada kesulitan. Jadi setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemudahan ada kesulitan. Mungkin diberikan ruksa agak ringan. Tapi ketika selesai puasa, maka wajib untuk mengganti. Dan lama loh Ustaz waktunya. Iya, lama waktunya. Silakan. Yang penting di awal setelah selesai Idul Fitri, di bulan Syawal dan seterusnya, kita jangan sampai masuk berikut lagi tahun depan puasa kita belum selesai hutang kita. Nah, itu namanya tidak berhitung. Iya. Ya. Mudah-mudahan kita sudah ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan sudah jelas apa yang dimaksud dengan puasa. Silakan untuk penanya terakhir, masih adakah? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Laisilang. Pertanyaan saya, apa tujuan puasa dan hal-hal apa yang harus dipersiapkan di dalam menghadapi Ramadan? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi tujuan puasa itu jelas di dalam Al-Quran. Iya. Jadi gini, Bu-ibu, para hadirin, Islam ini di dalam mengamalkan suatu amalan itu harus ada dasar. Ya, tidak boleh kita hanya dengar-dengar kemudian kita bikin. Tidak boleh. Harus Jadi, paham dan harus tahu. paham dan tahu dan yakin. Iman kita paham, kita tahu, kemudian kita yakin itu benar. Nah, tujuan puasa itu dalam Al-Quran jelas. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi orang yang beriman, kemudian orang yang bertakwa, karena oleh informasi bahwa puasa ini bukan hanya sekarang umat Muhammad, tetapi umat sebelumnya juga berpuasa. Tujuan apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang esensialnya. Jadi insya Allah dengan kita melakukan ibadah puasa dengan benar, dengan baik dan sesuai dengan ilmu, insya Allah la'allakum itu kita akan dapat. Nah itu dia punya persyaratan untuk puasa yang baik itu, ya harus kita tahu ilmu puasa, bagaimana cara berpuasa. Islam mengajarkan kita ketika kita akan mengamalkan harus dengan ilmu. Tidak boleh hanya cerita-cerita, dengar-dengar sebagainya, harus dengan ilmu. Ilmu bagaimana tata cara untuk bangun sahur cepat misalnya. Ada tip-tipnya itu. Kemudian bagaimana cara supaya sahur itu kita ketika memasak itu, ibu-ibu lebih tahu berapa waktunya, jeda waktunya kita memasak sampai di saat sebelum imsak. Ibu-ibu sudah harus hafal itu. Nah, jadi niat mulai dari situ. Kita lakukan sesuatu kebaikan harus dari situ. Karena kalau itu kita lakukan secara konsisten, maka nilai dan tujuan puasa kita akan capai. Itu harus kita yakin. La'allakum tattaqun. Jadi begini Bu, itu adalah doa. Dan doa itu sudah ada harapan untuk diterima. Masya Allah. La'allakum tattaqun. Dan semua amal-amal yang kita lakukan di hidup di dunia ini hanya puasa. Allah menggunakan la'alla. La'alla itu doa yang sempurna dan kita yakin bahwa akan diterima. Sudah, iya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga mudah-mudahan orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan melaksanakan puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kuncinya begini, Bu. Dalam kehidupan ini mungkin ya terakhir saya sampaikan, kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ada 3 tips yang akan saya berikan. Nah, ini dicatat di hati dan di otak ini. Pertama, hidup ini harus istiqomah. Istiqomah itu artinya tegak pendirian, lurus. Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, kapan, di mana dan situasi apapun kita harus pertahankan. Itu yang pertama, istiqomah. Tegak berdiri dengan kebenaran. Yang kedua adalah kita harus selalu beristihara. Istihara itu kita selalu berdoa kepada Allah ketika kita akan melakukan sesuatu. Misalnya kita akan melakukan sesuatu, putuskan sesuatu, kita harus libatkan Tuhan dalam keputusan itu. Kalau kita libatkan Tuhan dalam keputusan itu, maka kalau keputusan kita salah, kita tetap dapat pahala. Baik. Karena kita bersandar kepada Allah. Kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita tidak boleh. Hasil itu Allah ya yang tahu ya. Allah yang tahu. Tetapi kita sudah salah-salahnya kita sudah lakukan. Jadi kita nggak kecewa juga Ustadz kalau kita tidak kecewa. Kalau gagal atau tidak berhasil ya. Kita tidak kecewa karena begini. Bu sekalian, kita banyak doa kita. Betul. Banyak harapan kita, atau doa-doa ya Allah macam-macam, tolong kasih ini, kasih ini, kasih ini. Banyak doa harapan kita. Tetapi kita tidak dibarengi dengan ikhtiar. Betul. Coba kita berdoa itu sedang ikhtiar kita, supaya ketika tidak dapat ya kita tidak apa? Kecewa, kita tidak kecewa. Ikhtiar. Ikhtiar itu adalah bekerja, berusaha maksimal. Kita banyak usaha minimal, tetapi doanya sangat besar. Akibatnya belum diberikan, bukan tidak diberikan, belum diberikan, itu kecewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus banyak beristighfar. Karena kita manusianya tidak ada yang sempurna. Semua banyak kesalahan. Nah, untuk menutup semua itu adalah kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita. Baik kita senang, kita susah, kita gembira, kita bahagia dan sebagainya, itu harus kita selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu mudah kan diucapkan. Cuma kalau kita tidak biasa juga agak sulit. Jadi 3 hal itulah yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang positif, hal yang baik, dan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir Ustadz sebelum tutup, bahwa kunci sukses Ramadan berpuasa itu apa Ustadz? Yang pertama niat. Niat ya. Ya. Kemudian niat itu semua ya. Niat memasak, niat apa, niat sabar. Bukan hanya niat puasa, niat mulai dari awal itu. Terutama kita nih Bu ya, niatnya banyak gitu. Yang kedua ikhlas. Ikhlas, baik. Ikhlas ini
ya mudah diucapkan tetapi realisasinya agak berat. Kalau kita dengan niat baik, insya Allah keikhlasan itu akan mengikutinya. Insya Allah. Jadi dua hal itu yang sangat penting ketika kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dijadikan oleh Allah sebagai la'allakum tattaqun. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Ramli atas ilmunya, atas wejangannya, atas tipsnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang sudah tak lama lagi akan kita jalani. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubin ya, dari Bulu Tui. Jangan kapok-kapok lagi ya ke studio TVRI, nanti lain waktu bisa jumpa lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada sudah bersama kami. Insya Allah apa yang kita bicarakan atau kita angkat tema kita kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.